Makanan di kulkas sering hilang sejak pengasuh baru datang. Aku pasang CCTV dapur dan ternyata awalnya aku menganggap semua ini hanya soal lupa menutup kulkas atau anak yang diam-diam mengambil camilan. Tapi setelah beberapa hari, pola hilangnya makanan semakin aneh. Bukan hanya sisa lauk, tapi juga stok bekal anak yang kusimpan rapi. Rasanya seperti ada tangan gaib yang keluar masuk kulkas tanpa jejak. Setiap kali kubuka pintunya, perasaan curiga itu makin kuat, seolah ada sesuatu yang bersembunyi tepat di balik kebiasaan harian kami. Halo teman-teman, semoga kalian semua yang sedang menonton cerita ini selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi kebahagiaan. Komen di bawah ya, kalian nonton dari kota mana aja. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor swasta. Jam kerjaku cukup padat. Seringkali harus berangkat pagi dan pulang menjelang malam karena lembur. Suamiku juga tidak jauh berbeda. Ia bekerja di perusahaan kontraktor dan hampir setiap minggu ada saja perjalanan dinas yang membuatnya jarang berada di rumah. Kami berdua sebenarnya sudah terbiasa dengan ritme hidup seperti itu. Tapi semuanya berubah ketika anak kami beranjak masuk usia balita dan membutuhkan perhatian lebih. Di usia 3 tahun, anak kami, Raka, sedang aktif-aktifnya. Ia suka memanjat, mengeksplorasi, membuka laci, dan tentu saja sering meminta camilan di waktu-waktu yang tidak terduga. Di sisi lain, aku tidak bisa mengawasinya sepanjang hari. Sementara suamiku lebih sering ada di luar kota ketimbang di rumah. Karena alasan itulah kami memutuskan untuk mencari pengasuh yang dapat membantu menjaga Raka dan mengurus pekerjaan rumah dasar. Tidak perlu yang terlalu sempurna, asal sabar, sayang anak, dan bisa dipercaya. Dari beberapa kandidat yang direkomendasikan tetangga, kami akhirnya memilih seorang perempuan bernama Sari. Usianya sekitar akhir 20-an, wajahnya lembut, dan tutur katanya halus. Saat wawancara singkat di teras rumah, ia tampak penyayang dan cukup terbuka mengenai pengalaman kerjanya di keluarga sebelumnya. Kesan pertamaku terhadapnya cukup baik. Ia terlihat pemalu namun berhati-hati, tipe orang yang tidak ingin menyinggung siapapun. Suamiku pun mengangguk setuju setelah mendengarnya berbicara. Jarang suamiku langsung cocok seperti itu. Hari-hari pertama, Sari bekerja dengan sangat rapi. Ia tahu bagaimana menenangkan Raka ketika tantrum, dengan sabar memandikannya, dan menyiapkan makan siang sederhana jika aku belum sempat masak sebelum berangkat. Rumah kami sebenarnya kecil, hanya tipe sederhana dengan 2 kamar tidur. Dapurnya menyatu dengan ruang makan, jadi jalur keluar masuknya cukup terlihat dari mana saja. Karena Sari sering berada di area itu, aku cukup terbantu. Pekerjaannya tidak sempurna, tapi menenangkan melihat ada orang yang mengurus sementara aku fokus pada kerjaan kantor. Karena jadwal kerjaku makin banyak, tanpa kusadari aku mulai menyerahkan banyak hal pada Sari. Dari mengatur jadwal makan Raka, menyapu, mencuci piring, sampai mengecek stok bahan makanan di kulkas. Awalnya aku merasa sedikit tidak enak hati karena terlalu mengandalkan orang baru. Tapi setiap kali aku pulang dan melihat Raka ceria, rumah tidak berantakan, serta pekerjaan dapur beres, rasanya seperti menemukan sedikit ruang napas. Suamiku pun merasa lega. Bagus kalau kamu terbantu, katanya suatu malam lewat telepon. Yang penting kamu tidak stres sendiri. Ia tidak berada di rumah waktu itu, seperti kebanyakan hari lainnya, jadi memang Sari yang lebih sering berada di dekatku dan Raka. Seiring berjalan waktu, aku merasa rutinitas dengan Sari semakin stabil. Ia seperti tahu ritme keluarga kami. Kapan Raka biasanya tidur siang, kapan aku tiba di rumah, dan apa saja yang kulakukan saat hari libur. Kadang aku bahkan merasa rumah lebih hidup sejak Sari datang. Lebih teratur, lebih tenang, dan tidak terlalu kacau seperti sebelum-sebelumnya. Namun, di balik semua rasa nyaman itu, ada satu hal yang kemudian membuat pikiranku terusik. Sesuatu yang begitu kecil pada awalnya, tetapi pelan-pelan berkembang menjadi ganjalan yang sulit diabaikan. Aku baru menyadarinya ketika mulai melihat kejanggalan di dapur, tepatnya di kulkas, tempat yang paling sering diakses olehku, Raka, dan tentu saja Sari. Dari situlah semuanya mulai berubah. Sejak hari pertama bekerja, Sari menunjukkan sikap yang membuatku merasa cukup tenang menitipkan rumah dan anak padanya. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi ada kesan lembut dan hati-hati dalam setiap geraknya. Ketika berbicara, suaranya selalu pelan, seolah takut membuat orang lain tidak nyaman. Dan yang paling mencolok, ia sangat sabar menghadapi Raka yang sedang berada di fase paling menyita tenaga.
Aku masih ingat hari pertama Sari bekerja. Raka sedang rewel karena ingin ikut aku ke kantor. Biasanya butuh waktu lama untuk membuatnya tenang. Tapi Sari hanya duduk di lantai, mengajaknya menggambar, dan dalam 10 menit Raka sudah tertawa lagi. Saat itu aku langsung menghela napas lega. Rasanya seperti beban berat di pundakku berkurang sedikit. Dalam beberapa hari saja, Sari mulai hafal ritme rumah ini. Ia tahu jam makan Raka, jam tidur siangnya, dan kebiasaan kecil yang bahkan kadang aku sendiri lupa. Contohnya, ia tahu Raka hanya mau minum susu kalau gelasnya memakai sedotan warna biru. Atau bahwa Raka akan tenang ketika dibacakan buku tertentu sebelum tidur siang. Perhatian seperti itu membuatku merasa terbantu. Selain mengurus Raka, Sari juga sigap membereskan rumah. Bukan berarti ia mengubah rumah kami menjadi seperti iklan pembersih. Tidak. Tapi rumah terasa jauh lebih rapi dan tidak seberantakan dulu. Piring tidak lagi menumpuk, lantai tidak penuh remah, dan pakaian kotor sudah dipisahkan sebelum aku sempat mengingatkannya. Ia bahkan pernah berkata, kalau saya bisa bantu sedikit, biar Mbak nggak terlalu capek pulangnya. Kalimat sederhana itu cukup menghangatkan hati. Suatu hari ketika aku pulang lebih cepat karena rapat dibatalkan, aku melihat Sari dan Raka bermain di halaman kecil depan rumah. Sari memperlihatkan cara meniup gelembung sabun, dan Raka tertawa sambil mengejar gelembung yang terbang ke arah pagar. Pemandangan itu membuatku tertegun sejenak. Bukan hanya karena Raka terlihat bahagia, tapi karena Sari menunjukkan sisi ramah yang mungkin tidak terlihat saat wawancara dulu. Beberapa tetangga juga mulai memberi komentar positif. Pengasuh barumu baik, ya? Cocok sama Raka, kata Bu Lilis, tetangga depan rumah. Kelihatan sayang banget sama anak. Aku hanya tersenyum waktu itu, tapi jauh dalam hati aku merasa cukup beruntung. Tidak semua orang mudah mendapatkan bantuan seperti ini. Yang membuatku makin heran adalah kedekatan Sari dan Raka yang berkembang cepat. Raka biasanya sulit dekat dengan orang baru, tetapi entah bagaimana, ia tampak begitu nyaman di dekat Sari. Bahkan terkadang Raka menolak makan ketika aku yang menyuapi, tapi mau makan ketika Sari yang melakukannya. Awalnya aku sempat merasa sedikit tersinggung. Tapi setelah kupikir ulang, itu lebih baik ketimbang Raka mogok makan. Karena semua hal positif itu, aku makin mempercayakan banyak urusan rumah padanya. Ia yang mengecek stok bahan makanan, membereskan dapur, dan menyiapkan camilan Raka. Rutinitas kami berjalan mulus hampir tanpa hambatan. Namun semakin Sari terlihat baik, semakin aku merasa janggal ketika masalah makanan hilang itu mulai muncul. Rasanya seperti dua hal yang tidak mungkin berjalan berdampingan. Sari yang sabar, penyayang, dan terlihat polos. Dengan kenyataan bahwa makanan di kulkas tiba-tiba raib sedikit demi sedikit. Ada kalanya aku menatapnya diam-diam dari balik pintu saat ia tidak sadar sedang diperhatikan. Mencoba mencari tanda-tanda aneh. Tapi setiap kali, yang kulihat hanya Sari yang sama. Rapi, pelan, dan fokus mengurus rumah. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan, tidak ada keluhan, tidak ada pembicaraan aneh dengan tetangga. Bahkan ia tidak pernah meminta tambahan gaji atau mengeluh capek. Meski aku tahu pekerjaannya sebenarnya cukup banyak. Justru karena kebaikannya itulah aku mulai meragukan diri sendiri. Mungkinkah aku hanya berprasangka karena lelah bekerja? Mungkinkah aku yang lupa menaruh makanan? Atau mungkin Raka mengambilnya lalu tidak sengaja menyembunyikannya di tempat lain? Semua kemungkinan itu berputar-putar di kepalaku. Setiap kali aku mencoba berpikir jernih, gambaran tentang Sari yang bermain bersama Raka, atau membersihkan meja makan tanpa diminta, selalu muncul dan mematahkan kecurigaanku sendiri. Tetapi, kenyataan bahwa makanan terus menghilang tidak hilang begitu saja. Dan itulah yang membuatku makin bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu terlihat teladan justru berada di pusat kecurigaan yang sulit kujelaskan? Awalnya, aku berusaha mengabaikan hilangnya snack-snack kecil di kulkas. Aku pikir mungkin Raka mengambil sendiri lalu lupa menaruh bungkusnya. Atau mungkin aku yang kelelahan sehingga keliru menghitung stok makanan. Hal-hal kecil seperti itu masih bisa kuterima. Tapi kejadian berikutnya membuat kekhawatiranku berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Waktu itu aku sedang mempersiapkan acara makan-makan kecil untuk keluarga minggu depan. Aku sudah membeli beberapa bahan yang cukup mahal. Daging sapi wagyu yang kupesan khusus karena adik iparku suka, keju impor, dan beberapa bahan untuk dessert yang rencananya ingin kubuat sendiri. Bahan-bahan itu kusimpan rapi di rak paling atas kulkas agar aman dan tidak bercampur dengan makanan harian.
Aku ingat betul menata semuanya di malam sebelumnya. Tapi ketika aku membuka kulkas keesokan harinya, rasa dingin kulkas seperti tidak sebanding dengan rasa dingin yang merayap di tubuhku. Satu bungkus daging wagyu hilang, bukan sedikit, tapi seluruhnya. Bungkus kejunya juga terbuka, dan sebagian besar isinya hilang. Aku berdiri cukup lama di depan kulkas, mencoba memahami apa yang kulihat. Rasanya tidak masuk akal. Tidak mungkin Raka bisa menggapai rak paling atas. Tidak mungkin suamiku mengambilnya karena saat itu ia sedang berada di Bandung untuk dinas. Dan yang paling tidak masuk akal, bahan-bahan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Yang membuatku makin ragu adalah keadaan pintu kulkas. Saat aku pulang kerja hari itu, pintunya sedikit terbuka, hanya sekitar 1 cm. Tidak sampai membuat kulkas berbunyi, tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Aku pernah beberapa kali melihat pintu kulkas tidak tertutup rapat, tetapi selalu kupikir aku sendiri yang lupa. Kini kejadian itu terasa jauh lebih mencolok. Aku memanggil Sari secara halus. Nada suaraku kubuat setenang mungkin, meski perasaanku campur aduk. Sari, kamu lihat daging sapi yang aku simpan di sini? Yang ini loh, kemasannya warna hitam. Sari menoleh dengan tatapan bingung, lalu menggeleng. Saya nggak lihat, Mbak. Tadi cuma ambil yogurt sama wortel buat Raka. Aku mencoba memperhatikan ekspresinya. Apakah ia gugup? Apakah ia berbohong? Namun yang kulihat hanya wajah polos yang sama seperti biasanya. Tidak ada perubahan mimik, tidak ada gelagat mencurigakan. Tapi pintu kulkasnya tadi kayaknya nggak ketutup rapat. Kataku lagi. Sari menatap kulkas sebentar, lalu menjawab, "Oh, mungkin saya yang kurang dorong, Mbak. Maaf ya." Jawaban itu sederhana, masuk akal, dan terlalu biasa untuk dianggap sebagai pengakuan bersalah. Meski begitu, rasa tidak nyaman tetap tertinggal. Hilangnya makanan kecil mungkin bisa kuabaikan. Tapi daging semahal itu, keju impor yang baru kubeli 2 hari lalu, aku tidak bisa menerima semua itu hanya sebagai kesalahan tempat atau lupa menaruh. Sore itu, aku mencoba berpikir logis. Mungkinkah ada orang luar yang masuk ke rumah? Tidak mungkin. Rumah kecil kami selalu terkunci. Jendela dipasangi teralis, pintu samping hanya bisa dibuka dari dalam, dan hanya aku serta Sari yang punya akses penuh ke dapur. Tidak ada tanda-tanda pembobolan atau pintu terbuka. Yang tersisa hanya satu kemungkinan yang membuatku resah. Seseorang di dalam rumah mengambilnya. Aku berusaha menenangkan diri dan berkata pada diri sendiri bahwa aku harus melihat seluruh situasi, bukan hanya fokus pada prasangka. Tapi pikiranku terus kembali pada satu titik. Semua ini baru terjadi sejak Sari mulai bekerja. Bukan berarti aku yakin ia pelakunya. Justru itulah masalahnya. Sari sama sekali tidak terlihat seperti orang yang mau mengambil barang tanpa izin. Ia rajin, lembut, dan terlihat tulus mengurus Raka. Terlalu sulit untuk membayangkan ia sengaja mengambil makanan, apalagi bahan makanan mahal. Namun fakta tetap fakta. Makanan hilang, dan hanya ada 2 orang yang punya akses penuh. Saat malam tiba, aku membuka kulkas lagi hanya untuk memastikan. Memandang rak-rak yang mulai kosong membuatku merinding. Tidak ada jejak apapun, tidak ada catatan, tidak ada tanda-tanda bahwa bahan-bahan itu pernah ada. Pintu kulkas kembali sedikit terbuka. Kali ini aku yakin aku sudah menutupnya rapat saat pulang. Aku bisa mendengar suara kliknya dengan jelas. Tapi ketika kuperiksa di malam hari, posisinya berubah. Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Dan untuk pertama kalinya, rasa curigaku tidak lagi bisa kutahan serendah mungkin. Makanan yang hilang bukan lagi soal harga, melainkan soal ada hal aneh yang sedang terjadi di dalam rumahku sendiri. Keesokan harinya aku memutuskan untuk bertindak lebih tenang. Kalau langsung menuduh, suasana rumah bisa rusak. Apalagi Sari baru bekerja beberapa minggu. Aku butuh jawaban, tapi juga tidak ingin memecah suasana. Maka aku memilih pendekatan yang halus, bertanya tanpa menuduh. Sari, tadi malam Mbak lihat ada yang pindah dari kulkas. Kamu kebetulan ambil sesuatu? Tanyaku sewajarnya ketika kami bertemu di dapur pagi itu. Nada suaraku ringan, tidak menusuk. Aku menaruh cangkir kopi di meja, pura-pura sibuk. Cara itu sengaja, agar ia tidak merasa disergap. Sari menatapku sebentar. Matanya tampak berkaca-kaca, bukan karena emosi kuat,
Tapi seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ia menggeleng cepat. Tidak, Mbak. Saya cuma ambil susu Raka dan beberapa sayur. Suaranya pelan, seperti biasa. Aku mencatat gerak tubuhnya. Tangan yang memainkan kain lap, tubuh yang sedikit menunduk, bibir yang bergetar sedikit. Itu bukan ekspresi yang jelas menunjukkan kebohongan, tapi ada ketidaksesuaian antara jawaban dan bahasa tubuh. Mungkin ia gugup karena ditanya soal pekerjaannya. Mungkin juga karena ia takut dianggap salah. Kulkasnya kadang nggak ketutup rapat, ya? Lanjutku, menambahkan kalimat yang membuat ruang untuk jawaban lain. Mungkin itu yang bikin beberapa makanan rusak atau hilang. Sari mengangguk, terlihat lega. Iya, Mbak. Kadang Raka main dan ada yang kebuka. Ia tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Tapi aku masih merasa ada yang ganjil. Sepanjang hari aku mengamati. Bukan dengan mengintai setiap langkahnya, tapi dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil. Bagaimana ia membuka kulkas, apakah ia menutup pintu dengan tepat, bagaimana ia menata makanan setelah mengambilnya. Sekali dua kali kulkas memang tertinggal sedikit terbuka, dan tiap kali itu Sari yang paling sering terlihat di dekatnya. Namun, sekali lagi, tidak ada tindakan langsung yang bisa kujadikan bukti. Malamnya, aku menyusun rencana kecil. Bukan jebakan kejam, hanya uji logis. Aku menaruh satu bungkus kecil keju di rak tengah yang mudah terlihat. Bungkusnya kububuhi label kecil bertuliskan tanggal, tanpa mencolok. Tujuannya bukan untuk memerangkap, tapi untuk melihat siapa yang mengambil tanpa izin. Kusimpan juga beberapa bahan yang mudah terlihat di tempat berbeda. Keesokan paginya, bungkus keju yang kutaruh hilang. Aku memeriksa rekaman pikiranku sendiri. Siapa saja yang punya akses? Hanya Sari dan aku. Raka kecil tidak mungkin sampai menggapai rak itu. Suami jelas sedang di luar kota. Kali ini rasa curiga kembali menguat. Aku memutuskan berbicara lagi. Kali ini lebih langsung namun tetap menjaga rasa hormat. Sari, tadi ada barang yang hilang, keju kecil itu. Kamu lihat atau tahu sesuatu? Tanyaku sambil menatap matanya. Sekali lagi ia terlihat ragu. Kali ini ia menunduk lebih lama, lalu menghela napas panjang sebelum menjawab. Saya tidak mengambil untuk diri sendiri, Mbak. Kalau memang saya ambil, saya minta maaf. Tapi saya tidak pernah ambil banyak. Suaranya tersekat-sekat. Perkataan itu membuatku berhenti sejenak. Tidak pernah ambil banyak, ulangku dalam hati. Kalimat itu membuka kemungkinan, mungkin ada tindakan yang bukan bermaksud hanya memenuhi kebutuhan pribadi. Mungkin ada alasan lain, sesuatu yang membuatnya mengambil sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya aku mencoba pendekatan lain yang lebih lembut. Aku mulai mengajak Sari bicara tentang kesehariannya, menanyakan apakah ia butuh sesuatu, apakah gajinya cukup, bagaimana keluarganya di kampung. Pada awalnya ia menjawab singkat. Namun ketika aku bersikap ramah tanpa memaksa, ia perlahan mulai bercerita. Tentang adik yang sakit, tentang utang kecil yang menunggu, tentang ibu yang butuh biaya obat. Nada bicaranya tidak dramatis, lebih seperti pengakuan yang dipendam lama. Ketika mendengar itu, perasaanku campur aduk. Di satu sisi, ada rasa lega karena mungkin ada alasan manusiawi di balik keganjilan ini. Di sisi lain, ada juga rasa kesal karena merasa dimanfaatkan tanpa komunikasi. Aku sadar aku belum punya bukti kuat untuk menuduh atau memaafkan. Yang ku tahu hanya satu hal. Masalah ini tidak sesederhana hilangnya snack. Dalam hati, aku menimbang langkah selanjutnya. Aku ingin tahu kebenaran tanpa menghancurkan harga diri seseorang. Aku ingin keadilan tanpa memicu konflik. Dan di atas segala-galanya, aku ingin memastikan Raka tumbuh di lingkungan penuh kejujuran, bukan rumah penuh kecurigaan. Rencana kecil berikutnya sudah mulai terbentuk, bukan sebagai jebakan, tapi sebagai cara untuk menggali kebenaran dengan hati-hati. Aku tahu, apapun yang terungkap nanti, konsekuensinya akan lebih dari sekadar makanan yang hilang. Aku mulai merasa keadaan perlahan-lahan memburuk. Setelah percakapan terakhir dengan Sari, aku berusaha bersikap netral, tidak terlalu menekan, tidak juga terlalu curiga. Tapi justru saat aku mencoba menenangkan pikiran, kejadian yang lebih aneh muncul lagi. Pagi itu aku menyiapkan bekal kecil untuk Raka. Roti isi selai kacang dan satu kotak kecil yogurt kesukaannya. Karena aku sedang terburu-buru, aku menitipkan bekal itu pada Sari sambil berpesan, "Ini buat Raka nanti jam 10,
ya? Ia mengangguk seperti biasa, tersenyum kecil, lalu membawa bekal itu ke meja makan. Hari berjalan seperti biasa, sampai aku pulang sore harinya dan membuka kulkas untuk mengecek bahan makan malam. Disitulah aku merasakan sesuatu yang mengganggu lagi. Roti khusus yang kubeli untuk Raka tinggal separuh. Yogurt rasa stroberi yang biasanya ada 3, kini tinggal 1 saja. Aku mencoba menahan diri. Bisa saja Raka makan lebih dari biasanya. Mungkin Sari memberinya camilan tambahan. Mungkin aku salah mengingat jumlahnya. Tapi satu hal yang tidak bisa kupungkiri, roti itu kusimpan di rak yang cukup tinggi. Raka tidak mungkin menjangkaunya tanpa kursi. Apalagi ia sedang sibuk bermain balok sepanjang sore, tidak terlihat ke dapur sama sekali. Aku mencoba bertanya pelan kepada Sari. Raka makan banyak? Ya, hari ini. Sari mengangguk ringan. Iya, Mbak. Dia minta roti 2 kali. Tapi masih dalam batas normal kok. Jawaban itu terdengar wajar. Hanya saja aku merasa ada yang kurang pas. Raka memang suka roti, tapi jarang meminta 2 kali kecuali benar-benar lapar. Dan biasanya ia akan bilang sendiri kalau tadi makan banyak. Kali ini tidak. Raka justru mengatakan ia hanya makan sekali ketika kutanya sebelum mandi. Aku mulai merasakan pola yang sama. Makanan hilang lagi, tetapi tidak ada penjelasan yang solid. Namun teka-teki sesungguhnya baru muncul ketika aku membuang sampah sore itu. Biasanya Sari meletakkan sampah dapur dalam kantong plastik kecil di tempat sampah luar rumah. Saat aku membuang sampah kamar mandi, aku melihat sesuatu yang menarik perhatian. Bungkus yogurt anak yang aku tahu pasti tidak diberikan hari itu. Warnanya mencolok, dan aku ingat betul itu yogurt yang kumasukkan ke kulkas sebagai stok cadangan, bukan yang kuberikan ke Sari pagi tadi. Yang membuatku merinding adalah lokasi bungkus itu. Bukan di tempat sampah dapur, melainkan di tong sampah luar, yang biasanya hanya berisi sampah halaman, sampah kamar mandi, atau sisa-sisa potong kain. Tidak biasanya bungkus makanan Raka berada di sana. Aku mengambil bungkus itu, memeriksanya lagi untuk memastikan. Tanggal kedaluarsanya cocok dengan stok yang kubeli 2 hari lalu. Yogurt itu seharusnya masih berada di kulkas. Lalu kenapa bungkusnya di sini? Dan lebih aneh lagi, bungkusnya diremas sangat kecil, seolah seseorang sengaja membuatnya tidak mencolok. Sari biasanya membuang sampah dengan teratur dan tidak pernah meremas sampah begitu rapat. Ia biasanya hanya memasukkan langsung ke kantong plastik. Kecurigaanku makin kuat, tapi belum cukup bukti untuk menuduh. Mungkin Sari memberikan yogurt itu pada Raka tanpa ingat untuk menyampaikan padaku. Mungkin Raka sendiri yang membuangnya, walau kemungkinannya kecil, karena ia jarang menyentuh tempat sampah luar. Aku mencoba mengumpulkan semua logika. Makanan mahal hilang minggu lalu. Sekarang makanan anak pun ikut hilang. Pintu kulkas beberapa kali tidak tertutup rapat. Bungkus makanan berada di tong sampah luar, bukan di dapur. Bungkusnya diremas berbeda dari cara Sari biasanya membuang sampah. Potongan-potongan kecil itu mulai terlihat seperti puzzle yang belum lengkap. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada suamiku lewat panggilan video. Ia mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kalau kamu merasa ada yang janggal, kamu harus cari tahu. Tapi jangan terburu-buru nuduh. Kita belum tahu apa-apa." "Nah, itu masalahnya," jawabku. "Aku tidak punya bukti apapun, tapi juga tidak bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa." Suamiku terdiam sejenak. "Kalau memang perlu, pasang saja CCTV kecil di dapur. Tidak harus besar. Kita cukup lihat apa yang sebenarnya terjadi." Aku mengangguk pelan. Saran itu masuk akal. Aku tidak ingin mempermalukan Sari, tapi aku juga tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut tanpa kepastian. Makanan yang hilang bukan lagi masalah harga semata, melainkan perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam rumahku sendiri. Namun sebelum memasang CCTV, aku memutuskan melakukan pengamatan sederhana keesokan harinya. Aku sengaja tidak menaruh makanan baru di kulkas, hanya stok yang tersisa. Jika ada yang hilang lagi, maka itu berarti kejadian ini bukan kebetulan. Benar saja. Besok paginya, 2 buah puding kecil Raka hilang. Dan lagi-lagi, bungkus kosongnya ditemukan di tong sampah luar ketika aku mengecek. Aku merasa seperti sedang berjalan dalam kabut. Setiap langkah maju justru menimbulkan pertanyaan baru. Setiap kali aku merasa dekat dengan jawaban, muncul hal lain yang membuatku mundur lagi. Ada sesuatu yang jelas-jelas terjadi.
Tapi apa? Atau siapa? Di titik itulah aku akhirnya sadar. Aku tidak bisa mengandalkan logika atau asumsi lagi. Aku butuh bukti nyata. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan mata kepala sendiri. Rencana memasang CCTV mulai terasa bukan lagi ide yang berlebihan, tapi satu-satunya langkah yang masuk akal. Selama beberapa hari setelah kejadian bekal dan makanan anak yang hilang, pikiranku terasa seperti medan perang kecil yang tidak kunjung reda. Di satu sisi, aku merasa marah dan curiga. Bagaimana mungkin makanan bisa hilang berulang kali, dan selalu ketika hanya ada aku, Sari, dan Raka di rumah? Tapi di sisi lain, setiap kali aku melihat Sari menggendong Raka atau menenangkan tantrumnya dengan sabar, rasa curiga itu berubah menjadi rasa bersalah yang menghantamku keras. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku hanya stres karena pekerjaan? Apakah aku terlalu cepat menilai? Apakah aku sedang mencari kambing hitam untuk hal yang sebenarnya salahku sendiri? Karena terlalu sibuk bekerja sampai tidak mengelola rumah dengan baik? Berulang kali aku mencoba merasionalisasi. Mungkin Raka benar-benar mengambil makanan tanpa sepengetahuanku. Mungkin aku yang lupa menutup kulkas. Mungkin Sari hanya membuang sampah sembarangan tanpa sadar. Tapi setiap kali aku mencoba menyederhanakan masalah, selalu ada satu hal yang kembali mencuat, bekal Raka yang hilang. Ini bukan soal roti atau puding lagi, tapi makanan yang jelas-jelas kuberikan pada Sari dengan instruksi yang jelas. Dan ternyata tidak pernah sampai ke Raka. Itu membuatku tidak bisa benar-benar melepaskan kecurigaan, sekeras apapun aku mencoba. Pada malam hari, ketika semuanya tidur, aku sering duduk lama di meja makan sambil memandangi kulkas. Rasanya bodoh, tetapi aku merasa sedang memandangi saksi bisu yang tahu semua jawaban. Pintu kulkas yang beberapa kali kutemukan terbuka sedikit juga membuatku merasa ada seseorang yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Kadang aku membayangkan Sari mengambil makanan itu sembunyi-sembunyi. Namun gambaran itu terasa tidak masuk akal karena wajahnya selalu tampak lembut dan polos. Bayangan itu cepat memudar digantikan rasa bersalah. Kadang aku membayangkan diriku yang terlalu sibuk dan ceroboh, hingga tidak sadar dengan pergerakan barang-barang di rumah. Tapi bukti-bukti kecil yang kutemukan membuat bayangan itu juga tidak bertahan lama. Dan yang paling rumit adalah bayangan ketika aku mencoba berpikir kalau Sari mengambil makanan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk siapa? Dan kenapa harus sembunyi-sembunyi? Rasa bersalah itu muncul setiap kali Sari melakukan hal-hal kecil yang membuatku merasa seperti orang jahat karena mencurigainya. Misalnya, ketika ia mencuci piring sambil menyanyi pelan untuk menenangkan Raka. Atau ketika ia menulis catatan kecil di memo kulkas, "Mbak, besok yogurt Raka tinggal 1. Mau dibelikan yang rasa mangga?" Ia begitu perhatian pada kebutuhan keluarga kami, seolah rumah ini adalah tanggung jawabnya juga. Bagaimana mungkin orang seperti itu mencuri? Namun malam berikutnya, saat kembali mengecek kulkas, aku mendapati satu kotak snack Raka hilang lagi. Tidak mahal, tetapi jelas hilang. Dan aku menemukan bungkusnya di tempat yang sama, tong sampah luar, terinjak, basah, dan terlihat seperti sengaja disamarkan. Rasa bersalahku mendadak hilang. Digantikan rasa getir. Kalau bukan Sari, siapa? Raka tidak mungkin membuangnya di luar. Suami tidak berada di rumah. Dan aku pasti ingat kalau aku sendiri yang memakannya. Di akhir minggu itu, pikiranku semakin penuh. Di kantor aku jadi tidak fokus. Di rumah aku jadi gampang resah. Rasanya seperti menunggu sesuatu meledak. Aku lelah mencurigai seseorang yang setiap hari bekerja dekat denganku. Tetapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak melihat tanda-tandanya. Satu malam, ketika aku hendak tidur, suamiku menelepon. Timbre khawatir terdengar jelas dalam suaranya ketika aku menceritakan semua yang terjadi. "Kamu tidak salah kalau curiga," katanya. "Tapi kamu juga tidak salah kalau merasa ragu. Karena memang situasinya membingungkan." "Jadi aku harus apa?" tanyaku, frustasi. "Kamu harus cari bukti. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menghentikan semua perasaan campur aduk itu. Kita tidak bisa hidup dengan curiga terus-menerus." Aku terdiam lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa keputusan itu sudah tidak bisa ditunda lagi. Aku bukan ingin memata-matai seseorang. Bukan ingin mempermalukan Sari. Bukan ingin menjebak siapapun. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Agar aku bisa berhenti mencurigai orang yang mungkin tidak bersalah.
Atau agar aku bisa menghentikan perbuatan yang mungkin benar-benar terjadi. Bekal anakku hilang. Makanan rumah hilang. Petunjuk kecil muncul di tempat yang aneh. Dan aku harus bertindak. Dengan napas berat, aku akhirnya memastikan keputusan yang sejak lama menggangguku. Aku harus memasang CCTV di dapur. Setelah berhari-hari didera rasa curiga dan bersalah yang saling bertabrakan, akhirnya aku sampai pada satu keputusan yang tidak bisa lagi kundur. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dapur rumah ini. Tidak lewat dugaan, tidak lewat asumsi, tetapi lewat bukti yang jelas. Suamiku pun setuju. Dari nada suaranya, aku bisa merasakan ia sama gelisahnya denganku, walau berusaha tetap tenang. Pasang CCTV kecil saja, katanya lewat telepon malam itu. Yang tidak mencolok. Kita lihat dulu apa yang terjadi sebelum bicara lagi dengan Sari. Keputusan itu menempel kuat di benakku sepanjang malam. Tetapi saat aku mencoba tidur, perasaan takut justru muncul. Bukan takut karena memasang CCTV, melainkan takut pada kemungkinan apa yang akan terlihat di rekaman. Bagaimana kalau benar Sari mencuri? Bagaimana kalau ia melakukan hal yang tidak terduga? Bagaimana kalau yang terjadi lebih buruk daripada sekadar mengambil makanan? Bayangan-bayangan itu membuat dadaku sesak. Sudah sekian lama aku mengizinkan Sari berada begitu dekat dengan Raka. Pikiran bahwa orang yang selama ini mengurus anakku mungkin menyembunyikan sesuatu. Itu membuatku ingin membatalkan semuanya dan memecahkan misteri ini dengan cara lain. Tapi cara lain apa? Semua pendekatan halus yang kulakukan selama ini tidak menghasilkan jawaban. Malahan membuatku makin linglung. Akhirnya, pada hari Sabtu ketika suami pulang, kami pergi ke toko elektronik kecil dekat rumah. Kami memilih CCTV kecil dengan lensa berbentuk bulat, ukurannya tidak lebih besar dari koin. Modelnya khusus untuk ruangan rumah, bisa disambungkan ke ponsel tanpa kabel. Sangat ideal untuk apa yang kami rencanakan. Ini bisa dipasang di atas lemari dapur, kata suamiku. Dari sini bisa terlihat kulkas, meja, dan area tempat Sari biasanya menyiapkan makanan. Aku mengangguk, meski detak jantungku terasa lebih cepat dari biasanya. Di mobil saat perjalanan pulang, suamiku sempat bertanya, "Kamu yakin ingin melakukan ini?" Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku sebenarnya tidak yakin. Tapi kalau tidak kulakukan, aku tidak akan bisa tidur tenang. Kalau nanti hasilnya tidak sesuai dugaan, itu lebih baik, jawabku cepat. Jauh lebih baik daripada dikuasai kecurigaan. Ia hanya mengangguk, memahami sepenuhnya. Saat sampai di rumah, kami memilih momen ketika Sari sedang menjemur pakaian. Suami segera memasang CCTV kecil itu di sudut dapur, tepat di atas rak piring. Kamera itu hampir tidak terlihat, bahkan bagi orang yang menyadari adanya benda baru sekalipun. Warnanya yang hitam pekat menyatu dengan permukaan kayu rak. Setelah selesai memasang, suamiku melakukan uji coba lewat ponselku. Tampilan layar menunjukkan seluruh sudut dapur dengan jelas. Kulkas, meja, tempat sampah kecil, rak makanan, dan sebagian pintu keluar yang menuju halaman belakang. Semua tampak sangat normal. Terlalu normal. Sudah, kata suamiku pelan. Sekarang kita tunggu. Kami saling bertukar pandang. Ada rasa lega karena akhirnya mengambil langkah konkret. Tapi juga ada rasa tidak nyaman karena kami diam-diam mengawasi seseorang yang tinggal bersama kami. Saya takut, gumamku tanpa sadar. Aku tahu, jawabnya. Tapi kamu bukan sedang mencari kesalahan seseorang. Kamu mencari kebenaran. Kebenaran. Kata itu bergema lama di kepalaku. Hari berjalan seperti biasa. Sari menyiapkan makan siang Raka, mencuci piring, dan membereskan dapur. Aku berusaha bersikap selembut mungkin agar ia tidak curiga apapun. Namun, justru karena sikapku yang terlalu hati-hati, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap kali Sari menuju kulkas, jantungku serasa berhenti berdetak. Meski aku tahu aku bisa memeriksa rekamannya nanti, rasanya aneh melihatnya dari kejauhan sambil bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Suamiku kembali dinas sore itu. Sebelum berangkat, ia sempat menatapku lama dan berkata, "Apapun yang kamu lihat nanti, kita hadapi sama-sama." Kalimat itu membuatku sedikit lebih kuat. Namun setelah ia pergi, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara Raka yang bermain di ruang tamu tidak cukup untuk mengusir rasa tegang yang terus menempel di dadaku. Malamnya,
Setelah Sari tidur, aku membuka aplikasi kamera di ponsel. Rekaman menunjukkan dapur dalam keadaan sepi. Kulitku merinding meski tidak ada yang aneh. Mungkin karena aku menunggu sesuatu terjadi, pikirku. Sebelum tidur, aku sempat memandang kulkas dengan perasaan campur aduk. Kini setiap bagian rumah terasa seperti bagian dari teka-teki yang sedang menunggu untuk terbuka. Bagaimana kalau benar Sari mencuri? Bisikku pada diri sendiri. Bagaimana kalau lebih buruk dari itu? Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanyalah, besok pagi, aku akan mulai melihat apakah rekaman ini mengungkapkan sesuatu, atau justru membuat misteri ini semakin dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut bukan hanya pada kebenaran, tetapi pada kemungkinan bahwa aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam teka-teki yang diciptakan oleh rumahku sendiri. Besok paginya, setelah menghabiskan sarapan cepat dan memastikan Sari serta Raka sibuk bermain di ruang tamu, aku menyelinap ke kamar untuk melihat rekaman pertama CCTV yang kupasang sehari sebelumnya. Aku tidak berharap banyak. Ini baru hari pertama, dan mungkin tidak ada yang terjadi. Tapi rasa penasaranku terlalu besar untuk menunggu lebih lama. Aku membuka aplikasi kamera di ponsel dengan jantung berdebar pelan. Layar menampilkan daftar rekaman otomatis yang diambil setiap kali ada gerakan di dapur. Ada beberapa klip sepanjang hari, lebih banyak daripada yang kuduga. Sebagian besar hanya aktivitas biasa. Sari menyiapkan sarapan, aku yang mengambil minum sebentar, Raka yang berlari masuk lalu keluar lagi. Semuanya terlihat normal. Sampai aku melihat pola yang tidak kusangka. Setiap sore, sekitar pukul 4, ada rekaman Sari masuk ke dapur. Ia mengambil sesuatu dari laci dekat pintu belakang. Bukan dari kulkas, bukan dari rak makanan. Laci itu biasanya berisi kantong plastik cadangan, gunting, dan barang-barang kecil. Sari terlihat mengambil satu kantong plastik putih, melipatnya rapi, lalu menyimpannya ke dalam tas kain kecil yang sering ia bawa. Lalu, di rekaman berikutnya, kamera menangkap momen Sari berjalan melewati pintu belakang. Tangannya membawa tas kain yang kini tampak agak menggembung, seperti ada sesuatu di dalamnya. Ia tidak terlihat membawa makanan apapun dari kulkas atau meja dapur. Tidak ada bukti ia mengambil roti, puding, atau keju. Bahkan tidak ada satu adegan pun yang menunjukkan ia membuka kulkas pada sore hari. Ia hanya pergi keluar rumah, tanpa penjelasan. Tanpa pamit, tanpa membawa barang yang terlihat jelas sebagai makanan. Di rekaman itu, ia tidak terlihat mencurigakan sedikit pun. Gerakannya tenang, tidak tergesa-gesa, seperti orang yang melakukan rutinitas sehari-hari. Tapi rutinitas apa? Kenapa harus setiap sore? Dan kenapa harus membawa kantong plastik kecil? Aku memperhatikan ulang beberapa klip, mencoba memperbesar bagian di mana tas kainnya tampak menggembung. Apakah itu roti? Bekal? Snack Raka? Sulit terlihat jelas karena kamera hanya menangkap sudut atas. Tapi yang jelas, ia tidak pernah mengambil apapun dari kulkas. Aku memeriksa rekaman beberapa hari sebelumnya. Polanya sama. Setiap sore, atau setidaknya 3 sore berturut-turut sebelum CCTV terpasang, Sari menuju laci dan mengambil plastik, lalu keluar rumah lewat pintu belakang. Sama sekali tidak membuka kulkas. Sambil menonton rekaman itu, kebingungan dalam diriku memuncak. Jika bukan Sari yang mengambil makanan dari kulkas, lalu siapa? Tidak ada orang lain yang masuk ke dapur. Tidak ada klip yang menunjukkan gerakan mencurigakan. Kulkas hanya dibuka olehku, Sari saat memasak, dan Raka yang sekadar membuka pintu bawah sebentar lalu tidak mencapai apa-apa. Lalu makanan-makanan itu hilang kemana? Pikiranku kembali ke bungkus yogurt dan snack Raka yang ditemukan di tong sampah luar. Bungkus itu jelas berasal dari dapur. Tetapi rekaman menunjukkan tidak ada satu adegan pun yang memperlihatkan Sari mengambil yogurt atau snack dari kulkas. Apalagi roti atau puding. Sambil terus menonton rekaman, aku merasakan kecemasan lain muncul. Seolah ada sesuatu yang lebih besar terjadi, tapi aku belum bisa menangkap bentuknya. Rekaman itu tidak memberiku jawaban. Justru menambah banyak pertanyaan. Tiba-tiba, satu hal kecil menarik perhatianku. Setiap kali Sari keluar lewat pintu belakang, ia selalu menoleh ke samping rumah, seolah memastikan tidak ada yang melihatnya. Bukan gerakan mencurigakan yang berlebihan, tapi cukup untuk membuatku berhenti bernapas beberapa detik. Meski begitu, ia tidak membawa barang terlihat mencolok. Aku terduduk di tepi tempat tidur, memegang ponsel erat-erat.
Suara detakan jam dinding terdengar terlalu keras di kamar yang tiba-tiba sunyi itu. Kalau bukan dari dapur, lalu isi kantong plastik itu apa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Apa kaitannya dengan makanan yang hilang? Namun ada satu rekaman yang membuatku tidak bisa berhenti memikirkannya. Dalam video itu, Sari memasukkan sesuatu kecil ke dalam tas kainnya sebelum keluar. Gerakannya cepat, seolah ia tidak ingin dilihat kamera. Padahal mungkin ia tidak tahu ada kamera. Sayangnya, benda yang dimasukkannya terlalu kecil untuk dikenali dari sudut kamera. Setelah menonton ulang semua rekaman 3 kali, satu kesimpulan pahit muncul dalam benakku. Rekaman CCTV tidak menjawab apapun. Justru membuat semuanya semakin rumit. Sari pergi keluar rumah hampir setiap sore, membawa kantong plastik kecil. Tapi ia tidak pernah terlihat mengambil makanan dari dapur. Tidak sekalipun. Aku menutup aplikasi kamera dan bersandar ke dinding, menatap langit-langit. Jadi, kalau bukan Sari, siapa? Atau, apa mungkin ia mengambil makanan bukan di dapur? Atau bukan dari kulkas? Tapi bagaimana mungkin? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dan membuatku merasa seperti mengejar bayangan sendiri. Yang jelas, misteri makanan hilang itu belum selesai. Dan rekaman pertama justru menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan. 3 hari setelah pemasangan CCTV, aku mulai lelah dengan teka-teki yang tidak kunjung menemukan ujungnya. Rekaman yang ada justru menimbulkan lebih banyak kebingungan daripada jawaban. Setiap sore Sari pergi keluar membawa kantong plastik kecil. Tapi kamera tidak pernah menangkap ia mengambil makanan dari kulkas. Aku bahkan sempat berpikir mungkin CCTV-nya yang kurang tepat posisi atau mungkin pencurian itu terjadi saat kamera tidak merekam. Namun malam itu, sekitar pukul 8, ketika Sari sudah masuk kamar dan Raka tertidur, aku membuka aplikasi kamera sekali lagi, sekadar memastikan tidak ada gerakan mencurigakan sebelum aku tidur. Tiba-tiba sebuah rekaman otomatis muncul di daftar, hanya beberapa menit sebelumnya. Rekaman itu menunjukkan Sari masuk ke dapur dengan langkah pelan, seolah memastikan tidak ada yang terbangun. Aku menahan napas dan menekan tombol play. Dalam rekaman, Sari membuka kulkas. Sangat perlahan, hampir tanpa suara. Ia mengeluarkan sesuatu, sepotong roti, sepertiga keju, dan satu puding kecil Raka. Bukan banyak, tidak seperti orang yang berniat mencuri untuk diri sendiri. Semua itu diletakkannya di atas meja. Lalu ia merobek roti jadi beberapa bagian kecil dan memasukkannya ke dalam kantong plastik putih. Ia membuka puding, mengaduknya dengan sendok kecil, lalu menuangkannya ke wadah plastik bekas yang ia bawa dari kamar. Cara ia melakukan semuanya, bukan seperti seseorang yang hendak makan diam-diam. Lebih seperti seseorang yang sedang menyiapkan makanan untuk orang lain. Setelah selesai, ia menutup kantong plastik itu rapat-rapat, mematikan lampu dapur, dan berjalan menuju pintu belakang. Dadaku berdebar keras. Rekaman itu menjawab satu hal, bahwa ia memang mengambil makanan, tetapi tidak menjawab hal yang lain. Untuk siapa? Dan kenapa ia harus melakukan itu tengah malam? Sembunyi-sembunyi, ketika semua orang tidur? Mendadak aku merasa tidak bisa hanya menonton rekaman. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia lakukan di luar sana. Sesuatu dalam rekaman itu terasa lebih besar daripada sekadar mencuri makanan. Jadi aku meraih jaket tipis, membuka pintu belakang secara halus, dan mengikuti arah langkah Sari yang terekam dalam CCTV beberapa menit sebelumnya. Malam itu udara dingin, dan suasana komplek perumahan sudah sepi. Lampu-lampu rumah tetangga redup. Hanya beberapa anjing yang menggonggong dari kejauhan. Aku berjalan perlahan melewati pagar belakang rumah, tempat Sari biasanya keluar. Dari kejauhan, aku melihat sosoknya. Ia berjalan cepat melewati gang kecil di samping rumah, menggendong tas kain di bahunya dan kantong plastik di tangannya. Aku memastikan jarak aman agar ia tidak menyadari aku mengikutinya. Ia berhenti di rumah kecil di ujung gang. Rumah yang aku tahu dihuni oleh nenek tua bernama Buati dan cucunya yang masih kecil, Rino. Mereka hidup sederhana, kadang terlalu sederhana. Aku pernah melihat nenek itu bekerja sebagai pencuci baju di beberapa rumah, termasuk rumah tetangga depan. Lampu rumah itu remang-remang. Dari kejauhan aku melihat Sari mengetuk pintu sekali. Lalu sekali lagi, pelan dan sopan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit. Wajah kecil yang kurus muncul di balik celah. Rino. Tenggorokanku tercekat.
Sari berjongkok, tersenyum, dan menyerahkan kantong plastik berisi makanan itu. Rino menerimanya dengan mata berbinar, seperti anak yang sudah lama menahan lapar. Ia segera membuka kantong plastik itu dan memeriksa isinya dengan antusias. Tak lama kemudian, neneknya muncul. Wajahnya lelah, tubuhnya ringkih, tapi senyum hangat merekah ketika melihat Sari. Mereka berbicara sebentar. Aku tidak mendengar apapun, tetapi dari gerak bibirnya, sepertinya nenek itu berkali-kali mengucapkan, "Terima kasih." Sari membungkuk sedikit sebagai balasan. Lalu ia mengusap kepala Rino sebelum menoleh dan berjalan pulang dengan langkah pelan. Saat itulah dadaku terasa benar-benar sesak. Rasa lega, malu, terharu, marah pada diri sendiri. Semuanya bercampur jadi satu, seperti gelombang besar yang menghantamku berkali-kali. Aku merasa tubuhku kaku, tidak bisa bergerak saat melihat momen itu dengan mata kepala sendiri. Jadi, begitu. Begitu jawabannya. Bukan mencuri untuk kesenangannya. Bukan untuk keuntungan pribadi. Bukan karena rakus atau berniat jahat. Sari mengambil makanan untuk diberikan pada anak kecil yang kelaparan di rumah sebelah. Alasan yang begitu manusiawi, begitu lembut, dan begitu menyentuh. Tetapi dilakukan dengan cara yang salah karena ia takut dianggap tidak tahu diri. Aku merasa wajahku panas, entah karena malu atau karena ingin menangis. Seluruh kecurigaan yang kubangun selama berminggu-minggu runtuh dalam sekejap. Aku yang menaruh CCTV, aku yang mencurigainya, aku yang menilai berdasarkan potongan-potongan kecil tanpa tahu cerita lengkapnya. Dan yang membuat hatiku semakin perih adalah, Sari selalu melakukan semuanya dengan penuh hati-hati agar tidak mengganggu kami, agar aku tidak merasa dirugikan secara besar. Ia hanya mengambil sedikit. Sangat sedikit. Hanya untuk memastikan Rino tidak tidur dengan perut kosong. Aku berdiri di sana cukup lama, melihat pintu rumah kecil itu tertutup kembali, sambil mencoba memahami perasaan yang bergejolak di dalam diriku. Saat aku berjalan pulang, kakiku terasa berat. Setiap langkah diiringi kalimat yang terus berulang di dalam kepalaku. Bagaimana aku bisa sebegitu cepat menuduh? Bagaimana aku bisa begitu buta melihat kebaikannya? Bagaimana aku bisa lupa bahwa kesulitan orang lain sering tidak terlihat dari luar? Ketika akhirnya masuk rumah, aku menutup pintu dengan sangat pelan agar tidak membangunkan siapapun. Lalu aku duduk di kursi dapur, menatap kulkas sambil memegangi kepala. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis. Bukan karena kehilangan makanan, tetapi karena menemukan sisi manusia yang begitu halus dan begitu dalam, yang tidak pernah terpikir olehku. Dan malam itu, aku tahu satu hal pasti. Kebenaran tidak membuatku lega. Kebenaran justru menghancurkan kebodohan dan prasangkaku sendiri. Keesokan paginya, matahari belum terlalu tinggi ketika aku mendapati Sari sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ia tampak seperti biasa. Rambut diikat rapi, apron sederhana, dan wajah yang tenang. Pemandangan itu membuat hatiku kembali terasa nyeri, mengingat apa yang kulihat malam sebelumnya. Aku berdiri beberapa saat di pintu dapur, mencoba menyusun kata-kata. Aku tidak ingin menuduh, tidak ingin membuatnya takut, tapi juga tidak ingin membiarkan hal ini terus berlangsung dalam diam. Sari menoleh ketika mendengar langkahku. "Pagi, Mbak," ucapnya sambil tersenyum kecil. Aku mengambil napas dalam-dalam. "Sari, kita bisa bicara sebentar?" Gerakan tangannya terhenti. Ia menoleh dengan wajah bingung. "Iya, Mbak." Ia melepas apron dan duduk perlahan di kursi meja makan, tampak cemas tanpa tahu apa yang sedang menunggu. Aku duduk di depannya. Hening sejenak. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi aku memulainya dari yang paling jujur. "Sari, semalam aku lihat kamu keluar rumah. Ke rumah Buati," ucapku pelan. Wajah Sari langsung pucat. Tangan yang diletakkan di pangkuannya mulai gemetar. Napasnya berubah cepat. Matanya melebar seolah baru saja ketahuan melakukan dosa besar. "Mbak, maaf, saya, bukan bermaksud." Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia berhenti panik. "Dengarkan dulu, ya." Ia menunduk, mungkin sudah setengah bersiap menerima dimarahi atau dipecat. Melihatnya seperti itu membuat rasa bersalahku kembali menyeruak. "Aku melihat dari CCTV," lanjutku, masih dengan suara lembut. "Aku lihat kamu mengambil sedikit makanan. Roti, puding, keju, lalu kamu bawa ke Rino.
Kamu tahu, kan? Aku lihat semuanya. Sari menggigit bibir. Matanya mulai berkaca-kaca. Iya, Mbak, saya salah. Saya minta maaf. Saya nggak mau nyuri. Saya. Suaranya patah di tengah kalimat. Aku menunggu, memberikan waktu agar ia bisa mengumpulkan keberanian. Akhirnya, setelah beberapa detik, Sari menghapus air matanya dengan punggung tangan dan berkata pelan. Rino sering nangis kelaparan. Mbak, neneknya cuma kerja nyuci, kadang nggak pulang bawa uang. Kadang mereka cuma makan nasi sama garam. Saya sering dengar Rino nangis dari kamar saya. Suaranya kedengeran sampai sini. Ia berhenti sebentar, menelan ludah untuk melanjutkan. Kalau saya tanya Buati, jawabnya selalu, gak apa, enduk, nanti nenek usahakan. Tapi saya lihat sendiri, itu bohong yang terpaksa. Dia gak punya apa-apa buat dikasih ke cucunya. Saya gak tega, Mbak. Anak seusia itu harusnya makan cukup, bukan kelaparan. Aku merasakan ada sesuatu yang menegang di dadaku. Bukan marah, bukan kesal, tapi rasa sayu bercampur kagum pada empati sederhana yang dimiliki Sari. Tapi, kenapa kamu gak bilang ke aku? Tanyaku, masih menahan emosi. Sari langsung menggeleng. Saya takut, Mbak. Takut dibilang ikut campur urusan tetangga. Takut dianggap seenaknya ambil makanan rumah. Saya cuma ngambil sedikit, Mbak. Beneran sedikit. Cuma supaya Rino bisa tidur tanpa nangis kelaparan. Saya takut kalau minta izin, Mbak malah mikir saya ini manusia nggak tahu diri, terus saya dipecat. Ada ketakutan tulus dalam suara itu. Ketakutan orang kecil yang hanya ingin berbuat baik namun dihantui risiko kehilangan penghidupan. Aku menunduk. Rasanya sulit menahan emosi. Aku salah, kataku akhirnya. Salah karena curiga tanpa tanya baik-baik. Salah karena tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di sekitar rumah ini. Kamu melakukan sesuatu yang aku sendiri bahkan tidak terpikirkan. Sari menggeleng cepat. Enggak, Mbak. Saya yang salah. Saya harusnya jujur. Saya cuma bingung. Kalau saya jujur, saya takut Mbak salah paham. Justru karena kamu takut, kamu lakukan semuanya sendirian. Aku membalas pelan. Air mata kembali mengalir di pipi Sari. Saya cuma nggak mau Rino kelaparan. Mbak, itu saja. Saya nggak pernah mau nyusahin Mbak. Aku terdiam lama. Mendengar itu, perasaan malu menyapu seluruh tubuhku. Selama ini aku merasa menjadi korban karena makanan hilang. Tapi ternyata ada anak kecil yang lebih membutuhkan makanan itu daripada siapapun di rumah ini. Dan Sari, perempuan yang selama ini kuanggap hanya bekerja untuk kami, ternyata menyimpan empati yang jauh lebih dalam daripada yang pernah kubayangkan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Sari, kamu bisa bilang ke aku kapan saja. Kalau kamu butuh bantuan. Kalau Rino butuh bantuan. Kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis perlahan. Saya cuma nggak mau makan gaji buta. Mbak, saya nggak mau dianggap beban. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada apapun. Aku berdiri dan berjalan memutar meja, lalu menepuk pundaknya pelan. Kamu tidak beban, Sari. Kamu bantu keluarga kami. Kamu bantu Raka. Kamu bantu rumah ini. Kamu lakukan lebih dari cukup. Dan apa yang kamu lakukan untuk Rino, suaraku bergetar, itu sangat baik. Bahkan lebih baik dari apa yang kebanyakan orang lakukan. Ia mendongak, menatapku dengan mata sembab. Jadi, Mbak enggak marah. Aku tersenyum kecil, meski terasa getir. Aku bukan marah. Aku malu. Sari mengerjap bingung. Kok malu, Mbak? Karena aku harusnya menyadari sesuatu yang kamu sudah lakukan dengan hati yang tulus. Dan karena aku mengira hal yang buruk tentang kamu. Sari segera menggeleng kuat-kuat. Mbak cuma khawatir. Wajar. Aku menarik kursi dan duduk kembali di hadapannya. Suasana hening sejenak, tapi hening yang tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Hening yang pelan-pelan berubah menjadi kelegaan. Pada akhirnya, aku berkata, Sari, kita bantu Rino sama-sama, ya? Tapi dengan cara yang benar. Kamu nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi.
Untuk pertama kalinya sejak pagi, Sari tersenyum. Senyum kecil yang terlihat seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah lama menahan sesak. Dan saat melihat senyum itu, aku memahami satu hal penting. Empati tidak selalu datang dari orang yang punya banyak. Kadang datang dari orang yang nyaris tidak punya apapun, namun masih memilih memberi. Setelah percakapan panjang dengan Sari, suasana rumah terasa berbeda. Bukan lagi tegang atau penuh kecurigaan seperti sebelumnya, melainkan hangat dan lega. Seolah ada udara baru yang masuk dan membersihkan semua kesalahpahaman yang menumpuk selama berminggu-minggu. Aku merasa perlu melakukan sesuatu, bukan hanya untuk memperbaiki hubungan dengan Sari, tetapi juga untuk memperbaiki caraku melihat orang lain. Maka hari itu aku mengambil langkah konkret. Aku mengunjungi rumah kecil di ujung gang tempat Rino dan neneknya tinggal. Awalnya aku ragu, takut membuat mereka merasa tidak enak atau seperti objek belas kasihan. Tetapi ketika neneknya membuka pintu, ekspresi terkejutnya perlahan berubah menjadi senyum haru ketika aku menawarkan bantuan. "Bu, mulai besok, kalau ibu atau Rino butuh makanan atau apapun, bilang saja ya. Jangan sungkan," kataku hati-hati. Bu Wati memegang tanganku erat-erat, matanya berkaca-kaca. "Astagfirullah, enduk, matur nun." Nenek ini memang sudah ora kuat. Kadang, bingung Rino mau makan apa. Rino berlari kecil menghampiri neneknya, memegang rok lusuhnya sambil menatapku malu-malu. Melihat tubuh kecilnya yang kurus dan wajahnya yang pucat, hatiku terasa mencelos. Bagaimana selama ini aku tidak melihat apa yang terjadi hanya beberapa langkah dari rumahku sendiri? Sejak hari itu, aku mulai mengatur rutinitas kecil. Menyisihkan sebagian bahan dapur setiap kali belanja, kusimpan di wadah tersendiri untuk diberikan pada Rino dan neneknya. Mengatur jadwal makan siang sederhana untuk Rino di akhir pekan. Sesekali mengajak Raka bermain bersama Rino agar tidak merasa terisolasi. Ini bukan hal besar, bukan tindakan heroik. Hanya berbagi dari apa yang kami punya. Tapi ternyata sedikit perhatian bisa membuat perubahan yang nyata. Tidak hanya bagi mereka, tapi juga bagi diriku sendiri. Di rumah, aku membuat kesepakatan baru dengan Sari. Bukan syarat atau aturan, tapi kesepakatan sederhana yang keluar dari kesadaran bersama. "Sari," kataku suatu sore, "kalau kamu butuh sesuatu, apapun itu, bilang saja. Tidak perlu takut atau merasa merepotkan." Ia mengangguk pelan. "Iya, Mbak. Saya janji mulai sekarang saya nggak akan sembunyi-sembunyi lagi. Dan kalau kamu ingin membantu orang lain, bilang juga. Supaya bisa kita lakukan bareng." Ia tersenyum. Senyum tulus yang sebelumnya jarang terlihat. "Terima kasih, Mbak." Aku mengangguk. Aku yang harusnya terima kasih. Karena sejujurnya, dari semua yang terjadi, akulah yang paling banyak belajar. Beberapa hari kemudian, saat aku membuka rekaman CCTV, kebiasaan yang masih terbawa walaupun masalah sudah selesai, aku tersenyum melihat dapur tampak damai dan tenang. Tidak ada gerakan mencurigakan. Tidak ada misteri baru. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang mengambil makanan diam-diam. Untuk sesaat, aku merasa sedikit bodoh karena memasang CCTV untuk hal yang ternyata bukan kejahatan sama sekali. Namun di sisi lain, aku juga bersyukur. Tanpa CCTV itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin aku akan terus membiarkan kecurigaan menjadi dinding antara aku dan Sari. Padahal di balik kejadian itu ada tindakan kecil yang penuh empati. Akhir cerita ini bukan tentang pencurian. Bukan tentang pengkhianatan. Bukan tentang kecurigaan yang terbukti. Cerita ini tentang kesalahpahaman yang berubah menjadi pemahaman. Tentang rasa curiga yang ternyata menutupi kebaikan. Tentang seseorang yang berani berbuat baik dalam diam, meski berisiko disalahpahami. Dan tentang seseorang yang harus belajar bahwa tidak semua hal terlihat seperti yang ia pikirkan. Pada akhirnya, aku menutup kisah ini dengan satu refleksi yang benar-benar kupahami dari lubuk hati. Terkadang, CCTV bukan untuk mencari siapa yang bersalah, melainkan siapa yang diam-diam berbuat baik. Kalimat itu terus menempel dalam benakku. Mengajariku untuk melihat dengan lebih lembut. Mengajariku untuk bertanya sebelum menuduh. Mengajariku bahwa empati bisa lahir dari tempat yang sama dengan kesalahpahaman, jika kita cukup berani untuk melihatnya. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi hanya mengawasi, tapi juga belajar memahami.